aku nggak tahu kalau misalnya aku buka hijab, aku takut aku nggak dapet hidayah lagi untuk pakai hijab. Oke. Nggak tahu ada perasaan kayak gitu, kayak kok aku masih pengen pakai hijab tuh pulang haji. Pokoknya semenjak naik haji tuh kayak ya Allah, rencana Allah tuh memang bener-bener kita nggak bisa tahu. Terus juga memang rencana Allah itu yang terbaik. Jadi cerita naik haji ini tuh, Tapi apa benar ya dok? Katanya sering konsumsi gula atau makanan yang mengandung gula tinggi itu bikin kita jadi cepet tua. benar. Karena itu kerusakan sel. Kenapa dok? Sudah bersama aku ada Kak Syahnas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kata apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kayaknya makin kesini ini Kak Syahnas lagi makin adem ya. Waduh. Karena pakai AC deh. Oh pakai AC. Jadi adem. Soalnya terakhir tuh aku ingat momennya tuh Kak Syahnas waktu aku naik haji. Kita kan bareng Terus ya? kita haji bareng. Iya, Masya Allah. Nggak Sama- sengaja tapi kan itu ya. Nggak kita sengaja, nggak aku sama sengaja. istri, Kak Syahnas sama suami. Enggak, aku sama Mama, Teh Gigi ya. Mbak Gigi, Arafi, Tenisha, Mbak Caca, Bener. Mama Rita. Suami aku nggak ikut malah. Oke. Tapi apa sih dibalik Kak Syahnas ini kan tiba-tiba dari host entertainment terus jadi ibu rumah tangga terus memutuskan pakai hijab terus memutuskan untuk naik haji juga. Dorongannya dari mana sih? Nah itu tuh, aduh kalau diceritain tuh kadang memang suka nggak masuk. Gimana ya? Aku tuh semenjak naik haji tuh kayak ya Allah, rencana Allah tuh memang bener-bener kita nggak bisa tahu. Terus juga memang rencana Allah itu yang terbaik. Jadi cerita naik haji ini tuh waktu itu biasa Arafi ngomong nanti insya Allah kita naik haji ya gitu. Ih amin banget, cuman kayak hah masa iya naik haji gitu, maksudnya deg-degan kan karena belum pernah naik haji. Terus kan kayaknya kalau naik haji tuh kayak Tekanannya ya. gitu kan, Kayak, beda lah wah, sama umroh gitu kan. Jadi bener. kayak amin aja dulu, tapi kayak ya udah. Dan waktu itu soalnya singkat banget dari Arafi ngomong gitu, beneran terjadi di tahun 2024 kan. Akhirnya bilang lah kita jadi naik haji gitu, masih nggak percaya, bener-bener masih nggak percaya. Terus akhirnya berangkat tuh kayak ya Allah, alhamdulillah nggak pernah kepikiran bisa naik haji barengan sama keluarga inti kan, berarti kan mama, teteh, Arafi gitu di sana. Sampai Arafi juga kayak ya Allah mah gitu, mimpi apa ya kita bisa naik haji gitu kan, dari dulu pengen banget tapi belum kesampaian. Alhamdulillah bisa naik haji barengan sama keluarga semua, itu kan bener-bener Masya Allah banget gitu kan. Bener. Bisa dimudahkan gitu sama Allah jalannya buat bisa naik haji barengan sama keluarga. Udah di sana belum ada niatan pakai hijab juga tuh pas udah berangkat haji. Masih ya udah gitu di sana. Pokoknya bener-bener apa ya, perjalanan haji waktu itu tuh bener-bener aduh dalam banget deh, dan banyak pembelajaran juga yang aku dapetin gitu waktu naik haji. Sampai akhirnya pulang, aku kan cewek-cewek tuh, aku Mbak Gigi, Mbak Caca, Tenisha, itu kan memang kita belum berhijab semua kan. Terus kita kayak nanti kita udah pulang ke Indonesia pakai aja deh dulu hijabnya 40 hari. Janjian ya gitu. Oke, 40 hari ya, 40 hari. Udah 40 hari gitu. Jadi niatnya tuh masih mau 40 hari kita akan buka hijab tuh bareng-bareng gitu. Pokoknya pas udah pakai hijab tuh kayak kok kayak nyaman aja gitu. Maksudnya nggak gimana-gimana kan, orang mikirnya kalau pakai hijab aduh gerah, repot apa segala macam gitu. Tapi kok kayak nggak apa-apa sih, nyaman. Pas udah 40 hari nih, pas udah 40 hari, udah mau 40 hari kayak oke, ya udah pada buka kan. Pelan-pelan tuh waktu itu tuh bukanya Mbak Gigi, Mbak Caca tuh kayak setengah dulu gitu, setengah. Terus pas itu tuh kayak aku aduh kok kayak sayang ya gitu. Kok Nyaman pakai hijab akhirnya. iya, enggak, aku tuh sampai mikir tuh kayak aku nggak tahu kalau misalnya aku buka hijab, aku takut aku nggak dapet hidayah lagi untuk pakai hijab. Oke. Nggak tahu ada perasaan kayak gitu, kayak kok aku masih pengen pakai hijab tuh pulang haji. Kalau aku buka sekarang, apa Allah nanti kasih aku kesempatan lagi ya untuk berhijab? Ada pikiran kayak gitu. Terus tapi gimana ya, itu ngobrol kan sama suami aku ya. Suami pastinya support lah, tapi dia tidak pernah memaksa aku untuk pakai hijab kalau aku belum siap gitu. Cuman memang dari akunya kayak kok aku sayang ya pakai hijab gitu. Terus kayak tiba-tiba Allah udah ngasih rezeki aku berangkat haji dengan mudahnya, dengan segala waktu itu. Nah itu tuh kan gak lama dari huru hara lah, pokoknya huru hara kehidupan. Terus tiba-tiba Allah berangkatin aku haji. Kayak Allah baik banget gitu. Terus Jadi titik balik lah ya. iya, jadi kayak aduh ya udahlah sayang. Akhirnya aku memutuskan ya udahlah insya Allah lah. Tapi aku juga selalu ngomong kayak bukan yang kayak oke aku nggak akan buka hijab gitu. Enggak, aku kalau misalnya orang tanya aku selalu
Ya aku sampai detik ini pun aku akan selalu berdoa, ya Allah semoga tolong kuatkan iman Islam aku supaya aku tetap apa hijab aku tetap istiqomah gitu. Kita kan gak ada yang tahu ke depannya segala macam kan, tapi Nah, insya Allah ya. pokoknya doa aku selalu, ya Allah semoga kuatkanlah terus iman Islam aku supaya istiqomah dalam berhijab sampai detik ini gitu. Berarti benar ya kata Allah kan, kata orang-orang hebat bilang haji itu kalau Allah panggil itu udah ketukan hati. Iya benar. Karena banyak juga yang mampu belum bisa naik haji. Bener banget, udah mampu dari finansial segala Bener, macam, belum tapi bisa kalau juga kata naik Allah haji. nggak berangkat ya nggak Bener. berangkat. Kadang-kadang yang gak mampu banyak yang terpanggil. Itu beneran, Emang iya. kalau ke rumah Allah itu beda menurutku ya. Iya kayak, Benar-benar memampukan yang terpanggil gitu. Apa iya aja. benar, makanya. Keren. Nah, jadi sebelumnya guys, di podcast ini tuh sebenarnya kita pengen bahas, nanti ada seorang dokter itu tentang rahasia awet muda. Pas. Ya. Buat udah Sama- 30-an lebih nih kan, udah 3 cocok. bulan lebih ke atas. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum dokternya sampai. Nah, kan kita udah tahu nih Kak Syara sekarang istri pejabat. Asik. Cailah. Istri Aduh, pejabat, berat banget loh. terus ibu rumah tangga gitu kan. Jadi sekarang ngatur waktunya gimana itu? Ngatur waktunya Kesibukan paling besarnya apa jadinya sehari-hari? sekarang. Iya. Ya sekarang aku makanya sekarang aku udah nggak bisa syuting lagi kan, karena memang aku banyak kegiatan sekarang di Bandung. I see. Karena kan harus mendampingi suami aku juga. Kalau suami aku udah full di Bandung. Tapi kan anak-anak aku tuh masih sekolah di sini kan, karena masih TK kemarin. Jadi masih sekolah di Jakarta. Jadi aku masih bolak-balik. Untungnya sekarang udah ada kereta cepat itu ke Bandung. Jadi Satset ya. satset kayak seperti nggak keluar kota. Dan dari si kereta itu ke tempat aku berkegiatan tuh deket. Jadi aku bolak-balik lah seringnya. Sama paling yang anak-anak aja sih. Fokus ke anak-anak sama kegiatan di Bandung. Nah, kalau dari suami sendiri apa responnya ketika lihat Kak Shanas berubah, terus istilahnya menuju hijrah lah gitu. Apa respon dari Pak Kalau Su? Kalau suami aku sih ya pasti support lah, masa nggak support istrinya berhijab gitu. Dia selalu dia tuh bener-bener apa ya, karena kita kan beda 10 tahun ya, jauh. Jadi aku tuh kan memang kekanak-kanakan banget sebenarnya sifatnya. Kalau suami aku tuh super dewasa, deh kalem, aduh gitu, maksudnya nggak kekanak-kanakan. Jadi selalu support aku lah, terus juga selalu nenangin. Kalau misalnya aku ragu, dia selalu nggak maksa juga. Dia selalu ya udah kalau kamu gini, kamu gini. Karena dia nggak memaksa itu juga, jadi aku lebih malah kayak melakukan ini karena ketidakpaksaan dari suami aku gitu, paham nggak? Iya. Jadi memang dari dalam hati gitu ya, Iya, bukan dari benar. suami. Ya respon dia mah seneng lah pasti, alhamdulillah pasti istriku berhijab. Tapi Kak Shanas merasa di hidup ini Kak Shanas di dalam privilege atau enggak? Di dalam privilege gimana tuh maksudnya? Misalnya kayak udah dapat suami, sekarang kerjanya juga bagus, ibu bagus, punya abangnya Raffi Ahmad. Ya aku mah selalu bersyukur aja sih Bersyukur dengan ya. apapun keadaan. Maksudnya aku tuh orangnya nggak pernah kayak aduh gimana ya ini nggak, pokoknya aku tuh orangnya tuh jalanin aja yang ada, pokoknya bersyukur. Punya mama Ami tuh bersyukur banget, punya kakak Raffi juga alhamdulillah bersyukur, punya suami JJ bersyukur, punya Zenzune bersyukur. Jadi bersyukurlah dengan semua yang aku punya. Kalau pejabat itu kan setahu aku ya, kan setiap hari itu akan datengin tempat ini, tempat itu. Kadang-kadang bisa sehari 3 tempat, 2 tempat. Kak Shanas biasanya nemenin atau enggak? Iya lumayan sering, tapi aku tuh nggak malah seringnya bukan nemenin kegiatannya suami aku, tapi kan aku ini kan menjadi ketua PKK kan, PKK di Bandung Barat. Jadi aku juga Oke. banyak kegiatan sendiri, dan itu ya lumayan sering kayak terjun ke masyarakat, sehari bisa 3 tempat, 3 kegiatan. Outdoor Ke dong pelosok, berarti ya? iya ke pelosok-pelosok, ke Oh. ke inilah, ke masyarakat aja, bener-bener kita turun langsung ke masyarakat, kegiatan di sana. Oke. Berarti kena panas terus dong. Ya, itu pasti. Pasti bener-bener bisa dari pagi sampai sore tuh di luar, di outdoor. Tapi Ya, untung muka masih aman-aman aja ya kakak ya mukanya. masa sih? Alhamdulillah dong. Iya, kalau aku tuh udah panas-panas ini udah keluar eksim semua. Serius? Merah. Oh sensitif ya? Sensitif. Oh sama, aku juga sebenarnya kulitnya sensitif tahu. Aku gampang banget merah. Wah, aku merahnya sampai habis itu Melupas. peri-peri gatel gitu, Iya, semua iya. aja. Oh ya ampun. Makanya aku tuh dari dulu tuh bukan main bola, main futsal. Oh kalau Karena futsal di luar. indoor. Oh kalau futsal tuh iya karena Bukan, indoor. selain dia lebih murah patungannya, dia indoor. Jadi
Mau main jam 12 siang, jam 11 siang, jam Aman. 1 tuh aman kalau futsal. Oh gitu. Jadi orang tuh pernah nanya, "Bang, kenapa nggak dari dulu main bola aja?" Karena aku tuh punya kelemahan dari kecil kok kena panas, ngopek semua terus lama-lama dia kadang-kadang kayak semi mau berdarah gitu, merah-merah. Sampai berdarah. Iya, jadi pertamanya Wow, ngelupas. ekstrim ya. Makin gatel akhirnya merah-merah. Ya ampun, aku juga sensitif tapi kayak nggak separah Ata gitu sih. Gak separah ya. Nggak. Sunscreen pun aku cocok-cocokan. Sama banget. Aku mah kalau misalnya mau aku ceritain tentang pencarian sunscreen, bisa 3 jam kali ini podcast. Susah banget nyari yang cocok, kayak merah lah, ngelopek. Terus kalau misalnya aku pakai, kan kadang juga kita suka acara pakai makeupnya nggak nempel, mukanya merah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya aku udah menemukan ada Makanya produk aku yang cocok. pengen ngobrol sama dokter yang mau datang ini. Pas Sana. ada dokter ya. Iya, jadi aku tuh pengen gimana sih rahasianya awet muda, karena dokter ini dokter anti aging. Sama tau nih yang nonton nih banyak ibu-ibu muda Iya. ataupun banyak anak-anak muda yang cewek-cewek ataupun ibu-ibu yang udah tua bisa punya edukasi nih. Bener. Tapi tahu nggak kuncinya kalau menurut aku ya? Kalau menurut aku kunci dari dari apa namanya? Skincare. Kan Oke. pasti kan kita semua pakai skincare. Heeh. Menurut aku kuncinya itu sunscreen. Menurut aku ya. Nomor Itu, 1. ya secara pengalaman pribadi aku, apalagi kayak aku kan suka outdoor segala macam. Ya sunscreen nomor 1 paling penting menurut aku. Biasanya pakai apa, Kak Sanas? Ada Sunscreen. ini sunscreen. Emang boleh aku cerita di sini ngomongin? Plus banget aku bawa Boleh. nih. Boleh. Tinggal nanti suruh brandnya bayar. Aman ya. Enggak, tapi beneran ya, ini aku serius. Mana sih? Aku tuh suka bawa karena aku suka reapply. Nih, sunscreennya Oza Skin ini. Oh, kakak suka Ini pakai itu. alhamdulillah cocok sekarang sama aku setelah gonta-ganti sunscreen. Aku selalu bawa tuh, udah mau habis kan. Oh iya. Ya kamu siapa tahu boleh coba, karena suami aku pakein. Pakai itu. Ya kan kalau dia kan cuek ya, nggak pernah ngurusin skincare. SPF 40. Iya, SPF 40. Dia tuh kayak ada tone up gitu, cuman nggak dempul. Makanya cowok bisa pakai. Oke. Alhamdulillah aman untuk aku sih, untuk kulit sensitif. Terus tahu nggak itu punyanya ini Ustazah Oki? Oh, punya Ustazah Oki. Iya, punya Ustazah Oki, makanya kayak Kok gak ya ada insyaallah Oki-Okinya? Oza Oki Skin gitu ya. Biasanya OSD, biasanya kan brandnya dulu aku taunya OSD. Nah, Oza Skin. Oza. Nanti kita tanya kepada Ustazah Oki, kenapa namanya Oza Skin? Tapi cocok gak ya buat aku? Ya coba dulu ya, Ya. insyaallah ya. Semoga ya, belum nyoba sih aku. Nyoba. Nanti aku tanya dokternya dulu kan. Kalau aku untuk, sensitif. nah mending kamu kalau cocok nggak cocok tanya dokter aja. Bener, Kalau makanya aku aku takut tunggu. salah lagi, kan kita bukan dokter. Oke, kita panggil dulu ya dokternya. Oke, boleh. Nah, yang nonton podcast kali ini beruntung banget nih. Bagi yang pengen awet muda, ini sudah bersama saya Dr. Elin, pakarnya dokter anti aging. Coba silakan Dr. Elin perkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Atta. Nama saya Dr. Elina Mahruza Putri, MKes A3M, yaitu Anti-Aging Aesthetic Medicine. Kemudian Ayuvoka, yaitu dokter fisiologi olahraga. Kemudian AKP, akupunturis. Panjang ya dok. Panjang. Sekolahnya berapa tahun itu? Kebetulan saya memang hobi sekolah, hobi belajar. Jadi Masya kalau Allah. ada ilmu baru saya ikutin yang sesuai dengan keilmuan anti-aging. Anti-aging ini berarti rahasia awet muda ya? Benar, kita menolak tua. Walaupun memang sudah harus tua, tapi kita memperlambat penuaan. Berarti Umur boleh sekedar umur ya kan. Betul. Tapi Boleh. penampilan harus dijaga. Tetap muda, tetap 17 tahun. padahal umur dokter ini udah hampir kepala 5 ya? Iya, jelita menjelang 50 tahun. Wah, tapi masih awet muda. Ini akan jadi pembahasannya seru, apalagi di sini ada Kak Shanas juga yang nemenin aku. Beliau juga bisa dibilang kan artis yang ngejaga kulitnya juga. Iya. Di umur segini masih kayak 12 tahun ya kayak. 11 tahun 11. ya, ditambah-tambahin dong Ata. Nah, mungkin pertanyaan pertama, apakah generasi sekarang lebih cepat tua daripada generasi masa lalu? Karena aku banyak ngeliat orang-orang zaman dulu itu umur 40, umur 50 kok kelihatannya makin muda gitu. Iya benar ya. Sedangkan sekarang aku pernah lihat anak-anak umur 20 tahun kelihatannya udah kayak 30-40. Kenapa bisa begitu, Dok? Sepengalaman saya di klinik ya. Iya. Tadinya saya berpikir yang banyak datang tuh ibu-ibu. Masalahnya hampir 100% flek, hiperpigmentasi. Ternyata kesini setelah saya FYP-kan di TikTok ya untuk mengedukasi. Rupanya yang banyak datang klinik sekarang itu banyaknya akne.
Oh, jerawat. Dari anak ya kan kalau dulu kan jerawat itu banyaknya buat anak-anak yang pubertas kan, SMP, SMA timbul jerawat. Kalau sekarang sampai ibu-ibu pun jerawat, sampai kok ibu-ibu jerawat, padahal kan harusnya minyak dalam tubuhnya itu harusnya kering, ya kan, kurang kolagen, kurang ceramide dan lain-lain. Jadi tuh sekarang tuh yang banyak ke klinik malah kasusnya jerawat dari umur SMP sampai 50 tahun. 50 tahun masih berjerawat. Iya, makanya aku bingung. Kayaknya perlu penelitian deh ini ya. Sekolah lagi deh buat penelitian ceritanya. Tapi ternyata saya analisa, anamnesa mereka. Jadi kalau jadi tuh kuliah sama yang kerja di PT gitu ya. Itu mereka mungkin suka gonta-ganti produk. FOMO kan, ikut-ikutan produk. Gonta-ganti produk. Tapi bener sih ya. Iya, jadi jangankan anak saya aja FOMO ya, ikutan viral gitu. Tapi mereka sendiri membeli produk itu tidak paham dengan ingredient atau isinya. Jadi FOMO viral beli, Kemakan iklan lah ya, Dok ya. Sekarang kan banyak banget Padahal lah kita iklan. yang paling penting harus tahu jenis kulit kita. Bukan beli sembarang beli. Tahu jenis kulit, lalu baca isinya, ingredientnya apa, cocok nggak dengan jenis kulit saya. Sehingga itu jadinya mereka banyak ya, pertama cocok, lama-lama kayak orang beradaptasi kan, ganti lagi. Jadi kulitnya rusak. Nggak boleh jadi. Nggak boleh. Jadi itu yang bikin kerusakan kulit atau penuaan dini lebih cepat. Nah kan tadi pertanyaan gitu, betul, kenapa betul. lebih cepat? Ya itu dia gonta-ganti produk dan dia Skincare ganti mulu, ganti sebulan mulu, ini, dan dia bulan nggak depan lain paham lagi. bahan aktif apa yang boleh untuk anak usia sekian. Oke. Bahan aktif apa buat usia yang menua, itu harus beda kan bahan aktifnya. Dia masukin retinol di usia, banyak loh anak SMA pakai retinol. Iya. Buat Karena apa kemarin tuh gitu loh. sempet hits loh retinol ya kan, banyak Hits banget kan iklan ngikutin. kan. Terus buat apa kamu retinol? Kan buat supaya lebih glowing. Emang retinol fungsinya apa? Nggak ngerti. Nah, ini jadi berdaging di gitu. podcast ini. Pertanyaan saya bagus banget nih berarti. Tuh. Ini mewakili. Jadi sebenarnya setiap anak-anak itu, misalnya di sini banyak yang nonton Gen Z, bagaimana dia tahu kulit dia itu cocoknya pakai apa, kulit dia itu seperti apa? Nggak semua jadi dokter gitu. Iya. Sekarang kan banyak klinik kecantikan dong ya. Betul. Boleh datang ke klinik kecantikan kalau nggak paham. Atau juga boleh jadi dia baca dong. Oke. Nah, sekarang udah banyak dong ilmu yang di Cari tahu dulu. Dia tahu dulu jenis kulit itu kan ada 5, ada yang berminyak, ada yang berminyak, normal, kombinasi, kering. Itu aku kalau kering. Normal. Ada 5 jenis kulit. Nah, dia harus tahu dulu. Kan dia lihat kalau kulitnya berjerawat, oh saya harus pakai bahan aktif salisilik asid. Kalau normal HA, AHA cukup. Kalau saya menua pakai retinol. Nah, iya, jadi retinol sebenarnya buat penuaan dini sih. Jadi menyamarkan kerutan halus. Jadi sebenarnya dia paling karena aman tuh tanya sama dokter dulu Bener. ya, Dok ya. Jadi sekarang tuh ya yang banyak kenapa kerusakan kulit pada anak Gen Z, karena mereka sering eksfoliasi kulit. Dia pikir dengan eksfoliasi itu lebih peremajaan kulit kan sebenarnya teorinya. Iya. Tapi apa isi kandungan yang dia masukin? Buat kalau yang masih SMP, SMA, buat apa sih dia eksfoliasi? Ayo buat apa? Kan nggak ada gunanya. Emang itu buat Kan apa sih, Dok? Buat ngelupas kan? Iya, di kulit eksfoliasi kan artinya pengelupasan. Iya. Dia mau peremajaan kulit. Nah, di kulit dia masih remaja. Ya juga Jadi ya. Apa yang diremajain? Apa yang diremajain gitu. Jadi dia Bener, mesti bener. paham ilmunya. Kalau mau tahu ilmu ya sering baca lah. Banyak baca. Dengan banyak baca kan kita berdaging ya. Betul. Iya, Nonton masuk, Daging Dok. Talk sama Dokter Elin. Iya. Tapi apa benar ya, Dok? Katanya sering konsumsi gula atau makanan yang mengandung gula tinggi itu bikin kita jadi cepet tua. Benar, karena itu kerusakan sel. Kenapa, Dok? Kerusakan sel. Gula tuh bikin kita cepet tua. Waduh. Aku baca-baca gitu. Iya. Kenapa itu, Dok? Kalau kita banyak makan gula, maka akan ada di dalam darah itu peningkatan hormon insulin namanya, ya kan? Jadi kan kenapa sekarang banyak diabetes anak-anak ya? Sekarang udah banyak kan? Bener. Anak-anak diabetes karena konsumsinya minum-minuman manis, minum-minum yang instan-instan, boba-boba gitu kan? Boba-boba. Mungkin boleh tapi nggak kebanyakan gitu ya, Dok Iya. ya, sesekali. Banyak mah yang nggak tersindir-sindir nih. Mas. apa-apa. Sesekali Kita mah. memang butuh karbohidrat atau gula 60% dalam Tubuh. tubuh ya. Tidak boleh lebih.
Jadi kan kalau Allah juga bilang harus sedang-sedang saja, nggak boleh kurang jadi hipoglikemi, nggak boleh lebih jadi obesitas dan kerusakan sel. Nah dari hormon insulin tadi, kalau berlebihan hormon insulin jadi obesitas, jadi berjerawat, karena dia akan memproduksi kelenjar minyak yang berlebih di dalam kulit. Makanya kalau sekarang tuh banyak yang akne karena itu banyak makan seblak, cilok boleh tapi tidak boleh berlebihan, karena kan kalau seblak cilok isinya karbohidrat. Karbohidrat itu dia isinya tepung tuh gluten jadi gula. Aduh, Berlebihan enak memproduksi banget minyak, tapi Dok, jerawat. seblak Dok. Gimana Iya. dong Dok? Oh, minyak-minyak juga cepet tua dong. Ya iyalah. Oh, Sedang-sedang aja, kalau berlebihan kan jadi berjerawat. Jadi jerawat jadi cepet tua gak sih? Iya sih. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang hidupnya sehat gitu, kayak sering olahraga, sering makannya sehat, itu umur-umur tua tuh tetap kelihatannya fresh Seger, gitu. iya benar. Iya, Harus iya, iya. diimbangi olahraga. Harus diimbangi olahraga. Jangan banyak makan gula tapi dia mager. Rebahan. Itu jadi- poin lagi tuh guys ya. Aku udah ketemu berapa dokter di meja ini. Semuanya mau dokter ginjal nyaranin olahraga. Dokter jantung nyaraninnya olahraga. Dokter banyak banget lah, semua nyaranin olahraga. Sekarang sampai dokter kecantikan aja nyaranin kamu itu harus olahraga. Jadi memang penting banget Kenapa olahraga. gitu ya kan? Karena hormon olahraga itu untuk kebugaran serta melepaskan kebahagiaan. Yang keluar nanti adalah hormon endorfin atau oksitosin. Kita lebih happy, lebih tenang gitu. Jadi Daging kalau banget. iya, jadi manajemen stresnya bisa kita kendalikan dari olahraga. Jangan mikirin kerjaan mulu, Oh, nggak jangan. olahraga, makan sepuasnya, Imbangi dong. dapat duit berapapun ya kalau nanti tuanya banyak sakitnya kan. Iya. Benar. Tetap kesehatan itu Yang nomor paling mahal satu. itu sehat. Betul. Nah, kalau Kak Shanas, Hmm. aku lihat kan Kak Shanas ini termasuk yang rajin olahraga. Lumayan lah. Idolnya paling jago loh di Aduh. Indonesia. Di dunia selebriti Kak Shanas ini Enggak bohong. top 10. Enggak bohong. Ya amin. Nggak lah, mungkin tapi. enggak, karena semua turnamen selebriti pasti kalau ada Kak Shanasnya pasti dia top 3. Kadang sering juara juga. Enggak lah, masih belajar. Menurut Kak Shanas, olahraga mempengaruhi nggak sih Kak Shanas itu bisa mukanya jadi tetap fresh terus? Oh banget. Aku tuh pertama kali cinta olahraga tuh tenis. Oke. Jadi waktu itu pas mulai dulu mager banget, aku tuh olahraga kayak males gitu. Terus akhirnya nyobain tenis, suka banget tuh. Banget. Aku bener-bener pas tenis tuh ngerasa bahagia, ngerasa happy. Iya. Terus kan abis itu badan jadi capek, jadi cepet tidur kan. Jadi juga positifnya tidur jadi cukup juga. Terus tuh kerasa tuh muka jadi lebih segar, nggak jerawatan karena Oh, langsung berubah ya? langsung berubah, ngaruh banget menurut aku. Terus jadi nggak ngantukan juga gitu. Pokoknya jadi badan tuh jadi Karena berasa aku banget fresh. pernah ketemu orang tuh dia bahkan nggak pernah perawatan, tapi karena olahraganya rajin, makannya juga terjaga, tetap kinclong. Iya. Plus tadi pelindungan sunscreen. Sunscreen. Bener gak sih Dok, tadi aku sempat ngomong sama Ata, memang kan ya maksudnya banyak kan kita tuh pasti pakai skincare. Tapi menurut aku tuh salah satu yang paling penting tuh tadi aku bilang sunscreen. Iya. Setuju gak Dok? Setuju banget. Tuh. Jadi sunscreen itu adalah sebagai penangkal dari paparan sinar UVA dan UVB. UVA itu sampai lapisan dermis, UVB itu lapisan epidermis. Kenapa? Bisa mengalami kerusakan kulit. Dia Karena akan sinar matahari itu ya? Iya, karena kan sekarang kita banyak polusi ya, banyak lapisan ozon tipis sehingga UVAB itu langsung masuk ke bumi. Jadi di dalam seperti ini nih, dalam gedung Ini juga tetap masuk. Secara penelitian 20-30% tetap masuk. Jadi kita harus tangkal dengan sunscreen. Makanya aku selalu bawa ini Dok kemana-mana. Karena kayak walaupun aku lagi gak outdoor juga, kadang aku mah tetap aja pakai sunscreen nomor 1. Terus aku suka ini dia ada tone up-nya Dok. Iya. Jadi sunscreen dari Ozelsin kenapa sih? Aku pakai loh di klinik ya. Iya. Kasih ke pasien-pasienku. Kenapa? Aku sukanya karena dia ada kandungan namanya CY Bright. CY Bright ini dia selevel ya dengan kojic acid untuk menekan melanin. Kan banyak ya ibu-ibu kalau kan outdoor nih olahraga. Jadi harus pakai ini supaya dia dapat menekan melanin tidak jadi flek. Jadi wajib tuh pakai sunscreen. Dan reapply tuh 3 jam sekali. Karena banyak ibu-ibu, kok saya udah pakai sunscreen malah jadi flek kata gitu. Karena harus di-apply 3 jam sekali. 3 jam Di sekali. apply itu Dioles ditambahin lagi. Nah, Oh. nah yang paling bagus tuh aku suka tuh ya dari sunscreen Ozelsin ini, dia tuh bisa buat kulit sensitif karena kan tadi ya Aku sensitif. sensitif Aku sensitif kan katanya kena Parah nih Dok, tuh kan kena dia udah panas merah suka kan? merah-merah kan.
Kena hasil lama kering, kena panas abis merahnya parah banget sampai naik-naik ke sini ke tengah-tengah. Iya, jadi kandungan sunscreennya itu harus yang ada kandungan pantenol Oh, atau Pantenol. B5. B5. Nah, iya, pantenol sama dengan B5 kalau lihat produk ya. Jadi kalau Nah, lihat kalau produk di- itu harus dibaca tuh guys ya. Iya, bukan beli Main beli aja gitu bukan ya. beli mereknya, tapi baca dulu. Baca dulu kandungannya. Ingredientnya apa? Aku kalau ke mall-mall juga beli produk, baca dulu. Oh, dia ada pantenol menenangkan kulit. Jadi kalau kulit merah kayak tadi, cari yang pantenol. Pantesan. Sama Ini niat. ada ya? Ada dong. Pantesan aku tuh dulu sensitif banget, Dok. Nggak cocok deh sama sunscreen apapun pas nyoba ini. Kok nggak merah berarti karena ada sih pantenolnya itu. Betul, sama niacinamide. Niacinamide itu Oke. juga buat tadi kan pantenol menenangkan kulit. Kalau niacinamide dia buat memperkuat skin barrier. Kalau yang sudah gampang merah berarti skin barriernya itu tipis gitu loh. Jadi penahanan kulitnya itu kurang. Kasihlah niacinamide, pantenol, bikin dia menenangkan dan memperkuat skin barrier. Jadi itu oke banget. Iya, tapi aku sih sudah Sama vitamin E dia bikin mencerahkan yang tadi tone up. iya benar. Dari vitamin. Nah, tapi tone up itu nggak bikin abu-abu tuh. Atta lagi cobain di Ringan tangannya sih. dia. Aku Iya. coba, aku juga pakai ya sehari-hari ini. Nggak Jadi- bikin Sekarang lagi abu. mempelajari kecantikan gini nih. Waduh. Jadi mesti karena udah tahu ya jenis kulitnya. Enggak, karena aku sering live bareng dokter-dokter. Iya, iya. Jadi aku belajar. Iya. Tuh coba nggak lengket kan? Kalian kayak. Terus nggak abu-abu gitu. Nah, itu sih makanya aku Tapi love. bener gak sih sebenarnya kita ini boleh nggak ya sebagai kan nggak semua kita ini dokter dan nggak semua orang punya waktu untuk ketemu dokter. Bener. Boleh nggak sih dok kita itu tanya ke ChatGPT, misalnya ini kita foto nih ingredientsnya, terus kita tanya ChatGPT itu boleh nggak? Kan sekarang banyak nih terjadi di masyarakat. Boleh lah, kenapa nggak boleh? Boleh Asal ya? ilmunya bener. Berarti ChatGPT itu menurut dokter benar? Saya baca dulu. Nanti bener apa nggak ya? Saya baca dulu bener nggak jawaban dia? Kalau Iya, bener iya. jawabannya. Tapi soalnya kan zaman Apa kita sekarang tes tuh aja nanya sekarang? apa-apa ke GPT ya. Iya. Sekarang zaman sekarang aku juga apa-apa GPT. Iya maksudnya kita kan pasti kan nggak sempet nih, even kadang-kadang Boleh. kayak malam-malam nih kesumbat minum obat apa ya, kan tiba-tiba tanya ChatGPT. boleh sih. Tapi Itu boleh? sebenarnya ya kalau punya teman, sebaiknya tanya teman yang Tanya dokter. AI gitu. Coba Tanya teman yang dokter gitu ya. Bener. Lebih Banyak akurat. banget aku sampai 24 jam terima konsultasi. Coba ya aku foto, Dia tolong lagi jelaskan. nanya ke GPT. Coba. Tolong jelaskan. Apa nih Coba. ingredients? Benar nggak tuh GPT? Sunscreen ini. Nanti dokter lihat bener nggak ya? Baca Kalau dulu. bener. Kalau bener berarti ya udah besok-besok tanya GPT lagi. Kalau yang Nah, valid itu Masih jurnal. keluar dok dalam waktu 3 detik. AI namanya AI dok. Heeh. Coba Coba dong. dokter baca. Ini buat edukasi juga buat teman-teman nih. Kalau lagi nanya Yeay. ChatGPT kita ada. Oke coba silakan. Nih, jadi di GPT ya, dia ada namanya Level Up Whitening Sunscreen. Dia memiliki SPF 40 PA++++. Dok, apa sih Iya. plus? Oke. Jadi yang cari sunscreen itu yang bagusnya plus minimal 3. Ini Atau berapa? Oh, 4. plusnya harus 3. Oh, ini 3. Minimal 3 yang bagus. Oh, Ini jadi- udah termasuk ya. Jadi Approve ya, plus-plusnya aku ini approve. pengaruh ya. Pengaruh. Kenapa sih? Makanya kan tahu nggak plus itu apa? Iya kan? Tahunya Kan mau plus-plus jadi yang lain biasanya nih orang-orang. Jadi PA itu P-nya protection. A-nya itu yaitu UVA. Kan tadi kan sinar matahari masuknya ada UVA sama B kan. Oke. UVA itu adalah dia masuk ke lapisan dermis yang dalam. Nah, jadi carinya PA++++. Oh, jadi dia nggak cuma di lapisan luar, Iya, tapi dia masuk ke lapisan iya. dalam. I see. Karena kan kalian Baru olahraga nih Iya, di iya. outdoor, ya harus dong yang ada PA atau UVA-nya yang bisa masuk ke dalam ya kan matahari itu. Jadi yang ++3 jadi menangkal dari UVA B-nya itu lebih kuat. Oh, Gitu. baru tahu aku Nah, sekarang. Tapi Iya, pertanyaan lanjut. aku tadi belum kejawab dok. Iya, lanjut ya. Bukan, kan? maksudnya Apa tuh? secara general yang dokter lihat itu GPT dia bener bener apa nggak? enggak itu dulu. Kan aku baca dulu. Oh baca dulu. Gak bisa menerawang kita. Dia kandungannya niacinamide. Betul, Tuh, bagusnya niacinamide. itunya benar, jawaban dia benar. Bener. Oke benar. Selanjutnya lagi bawahnya. Niacinamide Itu bener nggak, bener, UV bener. Bener. Bener lagi. Bener. Itu Terus bener. Benar. Bener. AI keren ya. Oh bener, ada top vitamin E, bener. Bener. Vitamin E sebagai antioksidan, penangkal Sekali radikal vote. bebas. Penangkal radikal bebas tuh buat apa coba? Menangkal tua. Radikal bebas itu muat menangkal penuaan dini. Nah, itu Jadi dia. minumlah suplemen-suplemen yang mengandung antioksidan. Apa dok? Tanya lagi. Panjang deh, Dok. Panjang Makanya tadi nanti. aku nggak biarin dokter baca semuanya karena bisa 1 jam baca itu doang. Iya, benar. Ini benar. Bener. Approve, 100%. valid, iya. Wah, benar. canggih. Oh my Berarti- god. Berarti boleh ya. Boleh.
Boleh ya nanya AI itu boleh ya? Boleh. Wow. Makanya aku pernah dengar kata Bill Gates apa Elon Musk gitu ya. Mhm. Katanya job dokter akan terbantu ketika ada AI. Aku Bener tuh lagi. pernah baca ya di Instagram dokter-dokter spesialis yang konsultan. Heeh. Gila, gue belajar belasan tahun kan, kalau dokter umum 6 tahun, spesialis 4 tahun, konsultan 3 tahun, 13 tahun, berapa ya, 13 tahun lah ya. Itu hanya dengan GPT itu jawabannya cuma 2 menit, sebenarnya tadi ya? 3 detik. Enggak, tapi jangan semuanya kamu tuh. Mungkin kamu bisa tanya dokter juga untuk memastikan kayak aku tadi ya. Iya. Jangan Iya. telan mentah-mentah juga. Kadang-kadang Iya. AI pernah error juga loh. Pasti. Enggak, masalah kan kita sekolah, jadi Iya, ngerti benar. isinya apa. Kalau yang ringan-ringan boleh lah tanya ke GPT. Iya. Tapi kalau kayak kamu udah bermasalah kayak Ata gitu, udah mending ke dokter aja. Iya. Kalau udah kayak gitu, Iya. jangan Kalau nanya. udah masalahnya parah, Iya. misalnya kamu tiba-tiba nyesek gitu. Mungkin kalau nggak ada sama sekali boleh lah tanya. Iya. Tapi kalau Itu mungkin kasusnya dermatitis atopik sih. yang tadi aku ya. Iya, jadi memang bawaan lahir dia dermatitis, jadi alergi ya. Iya bener Atopik itu dong. bawaan lahir. Cek Eksim. alergi kali, udah cek alergi. Oh ini pas ya ada dokternya ya. Ini aku sekarang Sekalian konsul. mumpung gratis ya. Nah ini contohnya dok. Tadi misalnya aku habis keramas. Nah ini mulai kering di sini. Nah, harus tahu. Jadi kan kalau dermatitis atopik itu kulitnya lebih kering dan bersisik ya. Dan lebih sensitif, Nah, cepat lebih merah. sensitif, cepat merah. Jadi harus cari bahan aktif yang cocok di kulit. Jangan yang kuat. Jadi beli sabun jangan mengandung SLS. Jadi jangan yang berbusa-busa. Kalau dermatitis atopik itu cari kandungan yang bisa melembabkan kulit. Yang paling penting dia untuk melembabkan kulitnya. Jadi aku tuh setiap hari harus pakai lotion gitu. Iya, Oh harus lotion pakai muka lotion ya. yang bisa melembabkan kulit. Karena kulitnya kering. Kandungannya, iya karena kulitnya kering. Ada Itu nggak sarannya dok? Apa? centella, kandungan centella, ceramide yang bikin Ceramide. yang bikin dia memperkuat skin barrier. Skin barrier tau ngerti gak sih? Iya. Tahanan kulit. Tahanan kulit. Pertahanan kulit. Pertahanan kulit. Kalau dermatitis itu dia berarti dia kering, tipis, tahanan kulit di dalamnya kurang. Kalau treatmentnya bagus, aku juga sebenarnya sama. Makanya pas ada cerita, oh sama kayak kulit saya nih. Oh. Gitu. Berarti dia dermatitis atopik. Aku treatmentnya skin booster, masukin nutrisi kulit. Tapi itu eksim kan namanya dok? Bukan. Ya bahasa awamnya sih Bahasanya ya. awamnya Kalau sih. ke dokternya kita bilang dermatitis atopik. Katanya bisa juga ini turunan ya katanya. Ya genetik itu pasti Genetik. genetik. Kalau dermatitis bahasa awamnya alergi lah ya. Karena anakku Itu kena juga. genetik memang. Tapi- Anak aku Mungkin juga neneknya, sama tuh. bapaknya. Sama ya? Dari suami aku tapi Iya. dia kalau pakai jam tangan aja langsung eksim. Iya. Jadi Itu turunan harus banyak bisa ya. makan buah sayur, air putih, I jangan see. gula-gula tadi. ya. Nah, Gula-gula tuh. tadi yang bikin Langsung kusam. minum. Langsung minum air putih. Sering minum kopi juga bikin kulit kering loh. Oh gitu ya. Untung aku nggak bisa minum Tapi kopi. bikin awet muda, cuma dia bikin kering kulitnya. Jadi kalau Oh, kopi dermatitis bikin awet atopik, muda. iya. Tapi bikin kulit kering. Oke, aku akan minum Nggak kopi. gini, jadi kalau yang punya kulit dermatitis atopik jangan banyak-banyak minum kopi gitu loh. Kalau aku punya asam Makin lambung. kering. Sama aku juga nggak bisa. Nggak bisa sama kopi, asam lambungnya naik. Oe-oe. Oh iya sih. Ya, jadi aku tuh approve ya sama level up whitening sunscreen dari Ozasin. Kenapa? Karena dia sudah teruji secara jurnal. Jadi udah ada penelitiannya gitu. Kemudian sudah dermatologi tes dan hipoalergik. Nah itu hipoalergik, jadi dia cocok buat kulit sensitif. Karena aku juga termasuk yang formulasi dari produk ini ya. Karena dia sudah, kita tuh karena keponya kenapa bagaimana kulit sensitif bisa cocok untuk memakai sunscreen. Karena ada kan yang nggak cocok pakai sunscreen apapun Iya. yang kulitnya sensitif. Maka kita bikin nih produk ini. Oh. Kita uji dulu, barulah keluar jurnal. Jadi sudah keluar jurnal dermatologi tes, bisa buat hipoalergik dan dia halal. Halal. Ya. Jadi bisa dipakai buat bunda-bunda yang pengen udah halal belum, sering begitu. Bener. Udah sama halal. ini juga ya buat bumil busui juga aman ya dok ya? Aman. Aman. Udah- banget ini. Bisa Udah uji bumil. dermatologi tadi ya. Iya, karena sudah teruji kan. Jadi dia bisa buat halal, bisa buat busui, bisa buat Buat bumil, bumil. bisa buat buka sensitif. Jadi buat semua jenis kulit kita bisa cover pakai sunscreen ini. Nah, Ozasin. Kalau dokter ditanya, dok apa sih 5 poin yang bikin orang itu cepat tua? Cepet tua. Iya. Oke, satu gaya hidup. Gaya Satu gaya hidup. hidup. Misalkan dia sering stres, manajemennya nggak benar. Oh jadi penyebab cepat tua itu stres nomor 1. Iya, kenapa coba? Kenapa? Ada namanya hormon kortisol. Hormon kortisolnya akan meningkat sehingga dia akan merusak sel lagi. Makanya olahraga untuk melepaskan hormon bahagia. Tuh Jadi yang kalau kedua. olahraga itu jadi bahagia gitu Benar, kan rasanya. makanya syaratnya olahraga kalau mau
sehat dan awet muda itu olahraga. Kalau misalnya kayak dermatitis, obatnya olahraga. Iya. Sama. Olahraga bikin happy. Iya. Benar sih tapi. Kalau happy nanti kan keluar lagi hormon-hormon yang bikin kulitnya lembab. Tapi olahraganya juga tertentu. Aku tuh kayak nge-gym atau lari itu aku bosen. Sama. Oh, berarti Nggak dapet aku happy-nya. Aku Tapi sukanya kalau yang main. main pedal, main Iya, bola, bermain Iya, gitu. jadi main Sama. futsal lah itu. sesuai hobi aja sih yang Sesuai mana hobi ya. kayak aku juga nggak kata orang bagus tuh pilates sama yoga. Aku kalau itu tidur. Aduh. Bosen ya. Jadi Jadi Itu cari- kan melawan diri cari sendiri yang kita soalnya. seneng, Jadi- hobi. Kalau aku orang Iya, senang benar. bergerak gitu. Oh. Jadi ya carilah hobi. Kan hobi yang bikin kita happy, bener nggak? Betul. Iya. Kalau misalnya dia bilang, aku kalau olahraga nggak hobinya shopping gitu, boleh nggak dok? Dia jadi bahagia, jadi awet muda nggak? Ya kalau punya uang mah boleh. Boleh, karena shopping itu kan udah jalan. Kalori berapa yang keluar kan bisa juga. Tapi sekarang banyaknya pakai ini pesan online, Iya benar. jadi dia nggak jalan. Canggih. Enggak lah, itu enggak ada. Oh Namanya nggak salah ya, namanya happy-nya yang salah ya. namanya olahraga itu kan ada kalori yang dikeluarin. Oke. Kalau Kak Shanas, kan tadi kata dokter harus bikin happy. Kak Shanas lebih happy shopping atau olahraga? Olahraga. Aku Nah, tuh nggak bener termasuk nih. orang yang suka belanja. Beda Oh, banget iya? sama suami aku. Ya kita jadi kebalik. Aku pernah berantem sampai nangis. Jadi kita waktu itu lagi liburan ke luar negeri. Anak aku tuh masih baru MPASI, bawa anak kan. Nah jadi aku harus ke supermarket untuk beli makanan buat anak aku gitu ceritanya. Suami aku tuh jadi yang cocok paling yang suka belanja di keluarga aku tuh nih ya, mama, teteh aku Tenisha, Mbak Gigi, sama suami aku JJ. Ini berempat ini kalau disatuin, wah, yang nggak suka belanja cuma aku sama Raffi. Kalau mereka udah disatuin, ampun sampai aku nangis karena dia terus ke toko sampai kita nggak ke supermarket. Kamu ke toko terus, kita harus ke supermarket sampai nangis, sampai Ya berantem. ampun. Tapi unik juga sih malah cowoknya ya. Iya, kebalik. Kalau itu balik. Aku pernah juga pergi lagi waktu itu kita ke Singapura, aku nggak beli apa-apa, bener-bener nggak tahu. Aku ke toko dia nyobain tuh, aku cuma duduk. Ke toko dia, aku cuma duduk sampai waktu itu JJ kayak, sayang kamu please beli apa? Yuk please beli apa? Nggak tahu beli apa. Please masa kamu nggak mau beli apa-apa? Dia Ke greget Sephora gitu nggak ya Sephora? Ya aku tuh kalau nggak ada yang aku suka, aku nggak pernah maksain buat beli, kecuali emang aku udah tahu nih aku lagi pengen ini nih beli. Tapi kalau dia tuh kan bener-bener ngulik satu, dicobain satu, lama banget. Nah aku tuh greget kalau lama gitu tuh nggak betah aku tuh. Tapi kok biniku tuh kalau lagi di Sephora bisa kadang-kadang 4 jam, kadang 6 jam. Karena kan Aku dia hobi nunggu make tuh up, Aku Aurel. nunggu tuh sampai Oh kebalik ya. ngapain? Hobi berarti kan. Hobinya balik di lagi, itu situ, hobi. kan passion orang beda-beda. Iya sih hobinya, maksudnya kan lipstick udah banyak nih, udah selemari. Beli lipstick apa lagi? Emang kepake semuanya Terus gitu. beli warnanya gitu lagi. Kan Itu lagi, terus buat apa? Aku tuh kadang-kadang jalan pikiran menurut dokter, itu sehat gak sih dok? Lama-lama di Sephora itu sampai jam-jam. Sumpah setiap negara nih dok, pasti ke Sephora dulu. Nanti waktu di airportnya misalnya Sephora, tetap ke Sephora Sephora lagi. Karena lagi. dia ke Sephora, kamu nggak pernah ke Sephora lagi. Kayaknya untuk jiwa kan sehat, tapi kayaknya untuk saldo nggak sehat ya. Tapi itu ngapain gitu loh? Aku tuh sampai sekarang masih bertanya-tanya dan gak dijawab sama biniku. Ya nggak bisa dijelasin karena itu kan kayak. Karena itu passionnya yang bikin dia happy. Nah. Jangan dilarang kalau emang dia happy-nya di Ya, situ. bagus ya. Jangan dilarang, berarti kita menangkal radikal bebas. Balik lagi ke Jadi dia Jangan itu yang bikin dia awet muda ya dok. bisa ya? jadi. Nah biarin aja kalau istri belanja. Iya sih. yang Tapi penting dia kalau happy. untuk dia belanja makeup gitu, apa sih yang dia harus lihat dulu? Siapa tahu itu bagus gak sih buat mukanya kayak kata dokter tadi? Mungkin dia lihat misalkan ikut Ingredients. baca ingredientnya apa, kemudian cocok nih buat muka, kamu mau coba deh gitu. Dia mau coba dulu, mungkin dia coba cocok apa enggak ke kulitnya. Nanti mungkin ya, kalau dia cocok, dia kayaknya akan bercerita, happy-nya akan bercerita sama temen-temennya, bagus loh gue pakai ini gitu. Atau Kan pas saya- di apply ke muka jadi bagus, jadi Iya, pede. karena jadi wanita itu happy. satu, senang dipuji. Wow. Jadi kalau bagus di mukanya dipuji, apalagi dipuji suami, lebih happy lagi dia. Mungkin butuh pujian. Iya, tapi siapa yang Sama mau suka suami. dipuji sih ya? Iya benar. Walaupun Itu dah. kadang-kadang kamu lebay ngapain? Tapi Pada dalam hati dasarnya senang. wanita sedang dipuji loh. Tadi baru satu ya, supaya nggak stres. Sorry, tadi baru satu tuh poin dari dokter, Oke. rahasia awet muda. Yang kedua, Yang kedua, makanannya. Makanan. Makanannya itu banyak makan buah sayur. Kenapa sih buah sayur? Karena dia mengandung antioksidan. Oke. Antioksidan itu untuk menangkal radikal bebas yang bikin kerusakan sel jadi cepet tua. Oh, Gitu. Terus buah ja- sayur. iya. Buahnya tuh buah apa? Sayur apa? Apa aja, semua kan ciptaan Allah ya.
sayur Bagus. bayam, Sayur bayam, kangkung, apa toge, aja apanya semua boleh boleh. semua, sama aja itu. Tapi kalau yang obesitas, jangan buah yang banyak gulanya, kayak Pisang, semangka, Mangga. pisang yang ya kandungan gulanya banyak. Mangga, kurma, pisang, sayur. Kurma oke sih. Kan Rasulullah minum makan itu yang aku sunnah sih ya. seneng kurma nggak gemuk-gemuk sih. Iya sih. Malah bisa menahan lapar ya untuk dari Betul, makan-makan nasi dan benar. lain-lain. Kemudian Yang ketiga, jangan banyak makan-makan makanan yang banyak olahan gitu loh. oh makan olahan, itu dihindari tuh ya. Hindari. Itu kan banyak gula ya. Jadi Kayak terus nugget, sosis gitu ya. iya itu. Jadi merusak Mendingan fresh sel. food gitu Fresh, ya. mendingan masak sih. Masak. Iya. Hmm. Kemudian ya olahraga tadi. Tadi balik lagi Ya, ke yang balik satu, lagi. Sebenarnya mirip. poin penting tuh olahraga sih sebetulnya. Tetap ke situ-situ Apapun lagi ya. apapun penyakitnya pasti disuruh olahraga. Kuncinya Jantung olahraga. olahraga, Iya, obesitas olahraga, autoimun olahraga. Tapi olahraga yang ringan ya, sesuai ya. Jadi kemarin aku juga belajar lagi kan yang AIFO yang fisiologi olahraga itu. Jadi kita olahraga menyesuaikan kondisi tubuh. Misalkan jantung, ya jangan lari gitu. Sesuai yang penting ada gerak ya. Betul. Berarti kita diciptakan untuk bergerak ya. Kemudian terakhir ya, Terakhir. keempat tuh manajemen stres. Jadi kita memanage jangan sering stres. Oke. Kelima apa? Spiritual. Spiritual juga Anti aging tuh belajar penting. begitu loh kita. Oh iya, Iya. sampai ke spiritual. Spiritual. Jadi itu penting banget spiritual itu. Bikin kita lebih tenang. Aku kan bilang manajemen stresnya dikendalikan ya, tapi kalau dia nggak paham tentang ilmu agama sulit ya. Karena yang bikin kita tenang tuh agama. Balik lagi ya sebenarnya. Banyak yang orang bunuh diri karena dia pemahaman agamanya mungkin masih minim gitu Benar, kan. setuju. Jadi paling penting tuh sebenarnya olahraga dan spiritual kalau menurut aku ya. Betul. Makanya kadang-kadang kalau kita sholat ke masjid tuh ada ketenangannya habis itu ya, habis wudhu, Iya, habis sholat. benar. Kita stres tiba-tiba jadi sholat minta sama Allah jadi tenang. Melihat Ka'bah gitu Iya. ya. Masuk ke masjid Denger Nabawi. azan aja bikin hati tenang. Benar. Kalau lagi dengan azar kesel berarti salah tuh ya. Aduh, jangan nyinggung-nyinggung ya. Iya. Nah, kalau mungkin kita udah masuk terakhir ya dok ya. Oke. Apakah kurang tidur itu bisa menyebabkan kita cepat tua dok? Iya. Karena kalau kurang yang idealnya itu 6 sampai 8 jam. Kalau 6 kurang sampai 8 jam. Iya. Kalau kurang tidur itu tadi meningkatnya radikal bebas dalam tubuh. Jadi kunci utamanya sih sebenarnya itu ya radikal bebas supaya kita ada antioksidan menangkal supaya tidak terjadinya kerusakan sel dari tidur ini menangkal radikal bebas dengan cukup tidur itu sih. Tapi bagusnya tidur jam berapa sih dok sebenarnya? Bagusnya jam 10. Jam 10 tuh udah tidur ya. Karena kan setelah jam 10 itu kan dia Sedangkan beda biasanya ya. tidur jam berapa ya? Sedangkan jam 12 nih tidurnya. Iya, kan ada detoksifikasi ya tubuh kan juga butuh istirahat. Jangan suruh bekerja, ya kan mesin kan tubuh ini disuruh kerja terus kalau kita tidur kan dia istirahat. Iya betul. Ada haknya tubuh untuk istirahat. Kalau tidurnya misalnya dia tidurnya tetap 6 jam 8 jam, tapi dia tidurnya jam 3 subuh. Tapi tetap Iya, 6 tapi 8 bisa jam. tetap 8 jam. Tapi Boleh nggak rasanya itu? beda tahu. Pas bangun tuh kayak lemes. Kalau Iya. misalnya baru tidur subuh tuh kayak rasanya tuh Iya. kayak begadang tuh nggak seger gitu pas bangun. Beda ya kalau tidurnya tuh pas terus bangun bener-bener bangun subuh gitu ya. Iya. Bangun siang lebih lemes. Berarti kan? badan tuh pinter ya dok ya, dia tahu ya tidur Kan jam dia ada berapa, jam-jam tidur jam pola bekerjanya. Kalau malam dia lagi ngeluarin racun-racun tubuh detoksifikasi. Makanya kita harus tidur malam itu. Paksalah begadang ya. Begadang jadi dia bekerja terus besok paginya lemes. Iya lemas nggak seger bangunnya. Benar. Kalau di era sekarang nih orang kan suka main HP nih dok. Mm-mm. Dekat sama gadget, radiasi. Itu ada pengaruh gak ya buat tubuh kita? Paling pengaruh karena Buat anti aging gitu jadi kita jadi pengaruh cepet tua. banget. Oh pengaruh itu ya? Pengaruh juga, Dok. Jadi flek, Oh my god. Karena cahaya blue handphone. light. Jadi kemarin tuh banyak pasien ke klinik itu guru-guru semua ke klinik setelah pasca COVID. Dan rata-rata tuh flek dia di bulat gini loh di sini. Oh my karena Kan ini di depan Zoom ya? laptop Zoom Sekolah terus. Zoom itu. Iya. Oh, Ternyata bahaya juga ya. ini ya baca lah gini, oh jurnalnya gini-gini, oh iya jadi blue light ini lampu-lampu gini juga sebelum kena lampu gini nih Pakai apply skincare. lagi sunscreen dulu. Jadi ini penting banget sunscreen ini sepertinya sebenarnya ini adalah nutrisi kulit. Jadi bukan cowok nggak ngapain buat apa namanya make up, ini bukan make up, ini tuh makanan.
Sunscreen itu makanan. Makanya Jadi walaupun indoor tetap harus pakai sunscreen. indoor outdoor kan tadi UVA, UVB, UVA itu lapang panjang buat sampai lapisan dermis di outdoor, tapi kalau UVB epidermis dia permukaan. Apalagi nih kayak di bawah lampu gini ya, Dok ya. HP, laptop, Iya, lampu gini, maka kalau mau konten podcast gini pakai dulu Pakai sunscreen. sunscreen. Kalau nggak Pakai nanti sunscreen. karena flek itu terbentuknya bertahun-tahun. Kalau ini aku baru tahu nih. Ternyata kita mau podcast aja harus pakai sunscreen. Sunscreen dulu, Pertama kali bener. nih aku denger nih. Iya. Iya. Oke, mungkin terakhir Dok. Oke. Kan skincare tuh sekarang ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Kan belum tentu juga skincare yang mahal tuh cocok sama kita. Bisa jadi juga skincare yang murah tuh cocok sama kita. Tapi sedangkan banyak orang bilang ya harga itu nggak bohong. Makin mahal berarti makin bagus. Gimana dokter respon dengan statement seperti ini? Kalau menurut saya pribadi dari lapangan pekerjaan ya, jadi bukan bagus, mahal atau murah, tapi yang sering pertanyaannya mana sih yang bagus dok? Yang cocok di kulit. Cocok nggak cocok kan saya nggak tahu. Bahan aktif apa yang cocok di kulit masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi tergantung jenis kulitnya. Jadi harga mah nggak ini ya, Dok ya. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Harga Iya. nggak menjamin itu lebih Tidak baik. menjamin, tapi mungkin memang kalau mahal dia misalnya produknya dari luar. Emang kan kadang-kadang ada ya produk luar memang lebih bagus, tapi bukan berarti cocok di kita. Bener. Itu nyata loh. Jadi istriku tuh Nyata. pernah beli skincare yang mahal. Mereknya merek terkenal lah, merek perusahaan Perancis lah. Dipakai sama istriku tuh langsung jerawatan, padahal harganya mahal banget. Kenapa coba? Iklimnya beda. Oh iya benar juga, iklim di Prancis sama di Iya. Indonesia. Tapi pas dipakai sama geminya, Oh cocok. malah cocok. Akhirnya habis dia dikasih ke geminya, habis nyoba, ibu kade, dia pakai lagi habis itu cocok. Jadi emang Beda-beda. kulit Beda-beda. orang beda-beda. Padahal kan sama-sama di Indonesia. Iya benar-benar. Ya beda-beda emang nggak bisa sih. Beda-beda. Kalau kayak gitu tuh nggak bisa pukul rata. Jadi ya mana yang bagus dok? Yang cocok di kulit ibu. Jawaban saya begitu. Terima kasih banyak nih Kak Shanas sama Bu Sama-sama. Dokter udah sharing-sharing. Mungkin aku minta closing statementnya pertama dari Kak Shanas, habis itu dari Bu Dokter. Baik. Apa sih tips buat anak-anak di luar sana agar bisa menjaga wajahnya, tubuhnya tetap fresh, tetap bisa cantik dengan banyaknya kegiatan di hidupnya gitu. Apa ya kalau dari aku yang pasti perawatan itu nggak cuma dari luar, kita pakai sunscreen itu wajib, tapi nggak cuma dari luar, tapi dari dalamnya juga. Ya tadi Oke. kayak cukup tidur, kurang-kurangin stres, banyakin olahraga, makan makanan juga harus diperhatikan banget. Jangan makan seblak terus. Nah itu closing statement aku. Jangan makan seblak sama cilok kebanyakan ya guys. Iya. Oke, Dokter. Wajib pakai sunscreen dari anak-anak sampai orang tua, baik wanita maupun laki-laki. Karena sunscreen adalah nutrisi kulit yang paling penting. Jadi di antara semua skincare itu paling penting adalah sunscreen. Iya, karena bisa terjadi kanker kulit, bisa Toner-toneran gitu. penuaan dini. Toner itu wajib nggak wajib? Kalau kulit kita kering, pakai toner makin kering nggak? Makin kering. Jadi kalau kulitnya berminyak, wajib pakai toner. Kalau kulitnya kering, nggak perlu pakai toner. Jadi jangan apa aja dibeli Ya ya. enggak, Oh, jadi toner jangan. lah, toner Jadi malam, banyak toner- yang beli banyak-banyak. Jadi di apply banyak bahan, malah kulitnya nanti makin parah. Jadi belilah produk atau skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Jangan FOMO. Ya, kalau kulit kering belinya pelembab Oke. sama sunscreen, udah cukup. Thank you. Syukron jazakallah khair. Terima kasih banyak ya dokter. Terima senang kasih Kak hati. Shanas. Sama-sama. Sehat semuanya. Makasih, Dok. Semoga percakapan Makasih. kita di sini jadi Semoga bermanfaat. bermanfaat jadi ilmu Amin. juga buat teman-teman di luar sana.